Selamat pagi adik-adik. Walaupun hari ini kita semua tidak berkumpul di gedung gereja, tapi hari ini kita percaya, hari ini kita juga tetap memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan hari ini Kak Dedan ditemani dengan Kak Christine mengajak kita semua tetap bersekolah minggu di rumah masing-masing. Kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita juga mau membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diberikan kesegaran lewat cerita-cerita firman Tuhan. Dan hari ini Kak Dedan bersyukur banget karena hari ini Kak Dedan diberikan kesehatan, disuguhkan dengan makanan dan minuman. Hari ini Kak Dedan masih ketemu dengan orang-orang yang Kak Dedan sayang. Kalau Kak Christine sendiri hari ini bersuka cita nggak Kak? Sangat bersuka cita. Kenapa gitu Kak? Hari ini bangun tidur, berdoa dulu. Berdoa dulu, terus beres-beres. beres-beres. Masih ada tenaga ya buat beres-beres. Puji Tuhan. Terus apa lagi Kak? Hari ini bersyukur banget dan cuacanya cerah. Cuacanya cerah. Oke, terus Lalu bisa dengar burung-burung. ada burung-burung. Karena di sekitar rumah kita masih banyak pohon ya. Masih ada burung-burung yang berkicau. Apa lagi Kak? Lagi ya. Banyak banget berkat Tuhan ya. Ada banyak banget berkat Tuhan. Tapi tadi satu diingatkan sama Kak Christine adik-adik, kalau ada banyak berkat Tuhan, setiap pagi kita diajak untuk terus mengucap syukur. Jangan lupa menyapa Tuhan setiap pagi dalam doa kita masing-masing. Ayo kita bersama pujikan, mengucap syukur, dan kita juga menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Betul ya, kita semakin bertambah cinta sama Tuhan karena setiap hari, setiap saat, dari pagi, siang, sore, kita betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Merasakan gak Kak? Merasakan banget ya? Sangat merasakan. Kalau Kak Deda nih kayak bersyukur banget kita semua itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita itu disebut sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Dan kakak percaya adik-adik juga semua adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang bangga punya Tuhan kita seperti Yesus Kristus. Happy kan ya? Happy. Happy dong. Kalau gitu adik-adik, ayo kita kembali puji nama Tuhan. Happy ya, happy ya. Kita senang menjadi anak Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kakak akan menceritakan tentang cerita dari Matius 25. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Adik-adik bisa dibantu sama mama papa. Matius pasal 25 ayat ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46.
Jika kita sudah dapatkan, adik-adik, sebelum baca firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan makanan dan minuman, dan kami semua diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, beritakanlah kepada kami firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam firman dan kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, berikanlah kepada kami firman-Mu. Amin. Adik-adik yang Tuhan Allah kasihi, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 menceritakan kepada kita demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, adik-adikku yang Tuhan Allah kasihi. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar mendengar, tetapi juga yang terus merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan.
Adik-adik yang Tuhan Allah kasihi, belakangan ini walaupun UN katanya nggak jadi ya Kak ya, nggak jadi ujian gitu ya, nggak ada penilaian berarti nih, paling penilaiannya dari apa nih Kak? Dari sekolah. Dari sekolah. Terus dari apa lagi biasanya kalau nggak ada UN ini Kak jadinya Kak? Nilai rapot. Nilai rapot, nilai sikap dihitung juga nggak Kak? Oh iya. Oh iya, nilai sikapnya juga dihitung. Betul. Ternyata adik-adik walaupun UN nggak ada, ujian-ujian nasional nggak ada, kita tetap harus jadi anak-anak Tuhan yang baik loh. Karena kan kita bukan cuma dinilai sama guru ya. Betul. Sikap kita bukan hanya dinilai waktu di sekolah, tapi sikap kita sebagai anak Tuhan dinilai dimanapun kita berada. Dan hari ini kalau kita baca ceritanya, Tuhan ternyata menilai sikap kita loh adik-adik. Walaupun Tuhan bilang, oh kamu gak dilihat orang, walaupun adik-adik mungkin di rumah sendirian, walaupun adik-adik gak ketemu teman-teman yang kenal adik-adik, tapi Tuhan melihat adik-adik dan Tuhan menilai apa yang dilakukan sama adik-adik semua. Katanya tadi dalam lagu kita jadi anak yang cinta Tuhan ya kayak. Kalau jadi anak yang cinta Tuhan, betul gak sih kita sudah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan? Karena kita pikir kalau mengasihi Tuhan biasanya jawaban adik-adik itu apa sih Kak? Rajin berdoa. Rajin berdoa. Kak, saya kan sudah rajin berdoa. Saya pasti mengasihi Tuhan. Tuhan pasti menilai saya baik. Terus biasanya apa lagi Kak? Baca Alkitab. Oh, baca Alkitab. Saya baca Alkitab tiap hari Kak. Pasti Tuhan menilai saya baik dong. Gak mungkin saya nilai jelek dari Tuhan. Biasanya apa lagi Kak? Bantu mama di rumah. Bantu mama rajin ke gereja. Oh, kalau rajin ke gereja pasti saya nggak pernah bolong. Guru-guru sekolah minggu bisa ditanya. Saya kalau di gereja nggak pernah bolos, selalu hadir. Lalu apakah itu cukup? Hari ini adik-adik, dari firman Tuhan, dari cerita yang kita dengar, ternyata kata Tuhan, mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya berdoa. Berdoa penting, ya harus dilakukan. Baca Alkitab penting, ya harus dilakukan. Ke gereja gak boleh bolos, iya gak boleh bolos ke gereja. Tapi itu semua gak cukup. Kalau jadi anak Tuhan yang baik, kelihatan baiknya gak boleh hanya kalau di gereja aja. Di sekolah juga harus kelihatan baik. Kalau hari ini berdoa, baca Alkitab, bernyanyi puji Tuhan, terus ke gereja, ngasih persembahan, tapi pulang dari gereja, pulang dari kebaktian, pulang dari sekolah minggu, terus dorong-dorong temannya sampai jatuh, Oh iya ya. pasti Tuhan juga sedih lihat kita. Pasti kata Tuhan, kamu melukai aku. Soalnya tadi kata Tuhan, apapun yang adik-adik lakukan buat temen adik-adik, bahkan temen adik-adik yang paling hina. Yang paling hina itu apa sih? Yang paling dianggap jelek. Yang mungkin kata adik-adik temennya mah gak gaul, temennya ini temennya gak seperti yang kita bayangkan. Tapi kata Tuhan, kalau kita mengasihi mereka, itu juga kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita berbuat nakal sama mereka, kita menyakiti mereka, kita juga menyakiti Tuhan. Kalau di rumah nggak mau bantuin mama papa, kira-kira dapat nilai apa Kak, dari Tuhan Kak? Oh iya ya. Hari ini berdoa sih, tapi pas mama papanya bilang, Kak, Dek, bantuin nyapu dong. Terus kita pura-pura cuek, main HP terus, main game terus. Kira-kira dapat nilai bagus atau jelek dari Tuhan ya Kak ya? Jelek deh Pak. Kayaknya jelek ya. Padahal udah berdoa loh. Bagus apa jelek ya? Tetap kayaknya. Tetap kayaknya jelek ya. Iya. Karena kata Tuhan, mengasihi Tuhan harus tetap dibuktikan dengan bagaimana kita berbuat baik sama semua, sama sesama. Mama papa dibantu. Kalau mama papa ngajak ngobrol, ngelihat HP atau ngelihat mama papa? Ngeliat mama papa. Ngelihat mama papa dong. Masa nanti kalau ngelihat mama papa ngajak ngobrol, iya. Kira-kira Tuhan sedih atau senang ya? Sedih. Sedih deh. Adik-adik, yuk. Sekali lagi kita masih punya banyak waktu di rumah. Berarti Tuhan ingin kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik di rumah. Walaupun kita nggak dilihat sama teman-teman, kita nggak dinilai sama guru, tapi ingat, kita semua dinilai sama Tuhan.
Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, karena kita senang jadi anak-anak Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi sesama. Betul ya? Kita harus kasihi adik kakak kita harus mengasihi mama papa kita harus mengasihi semua orang, teman-teman kita, mau teman yang akrab, mau teman yang gak akrab, semua harus dikasihi. Kita harus berdoa buat semuanya, kita juga harus mau berbagi buat semuanya. Kita memujikan satu lagu ya Kak Kristin ya. Kita belajar mau mengasihi sesama kita seperti mengasihi yang Tuhan kasih kepada kita. Kita mencintai teman-teman kita, mengasihi teman-teman kita seperti cara Tuhan mengasihi kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa sekaligus menutup kebaktian sekolah minggu kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami semua dicintai oleh Tuhan. Kami bersyukur kami semua disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami ingin mengasihi Tuhan dengan cara kami mengasihi orang tua kami, adik dan kakak kami. Kami juga mau mengasihi semua teman-teman kami, siapapun mereka, baik yang akrab, teman baik, maupun teman-teman yang tidak akrab dengan kami. Kami juga saat ini Tuhan mau mengasihi saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang hari ini terkena infeksi virus corona. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang menyembuhkan teman-teman kami. Tuhan juga yang memberikan tenaga dan kesehatan buat dokter, buat perawat, buat orang-orang yang menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa, lindungilah mama papa kami ketika mama papa kami bekerja, ketika mama papa kami harus keluar dari rumah. Tuhan berkati mereka agar mereka tetap sehat dan mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, walaupun kami belajar di rumah masing-masing,
Tuhan berkatilah kami supaya kami bisa belajar dengan baik di rumah dan kami tetap punya konsentrasi yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami di gereja yang karena satu dan lain hal tidak bisa berkebaktian bersama. Tuhan berkati semua teman-teman kami supaya teman-teman kami juga tetap rajin sekolah minggu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan